Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Bang Daniel lagi. Bang Daniel, kenapa Pak Prabowo, Gerindra sebegitu percaya ya menerima dukungannya Mas Noel ini? Karena kan Mas Noel dulu teriak-teriak minta Pak Prabowo ini ditangkap, dipenjara. Kenapa begitu? Apakah karena memang ya politik itu secair itu ya? Pak Prabowo senaif itu mempercayai Mas Noel? Nah, kamu kan ikutin Pak Prabowo dalam sebagai wartawan di banyak pilpres. Dan kamu bisa jawab pertanyaan yang kamu sampaikan tadi. Kenapa Pak Prabowo tidak pernah menyimpan dendam, menyimpan benci, there is no personal feelings in politics. Jadi itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, even ketika Noel hadir, bahkan siapa kan, mungkin ketika Mas Gun Romli juga ikut mendukung Pak Prabowo tentu welcoming sekali, jadi nggak ada dendam sama sekali di situ. Jadi publik kita, rakyat kita itu harus dididik melihat politik itu sebagai ajang kontestasi yang biasa. Tadi istilahnya ajang fastabiqul khairat. Nah kalau kemudian, atau kalau kita ibaratkan saya suka tinju, itu ketika masuk ring tinju memang harus totalitas dalam pertarungan itu. Tapi kemudian ketika selesai dan keluar dari ring tinju ya kita bersahabat. Dan publik harus ketika melihat media, ketika lihat Noel dan Gun tadi berantem atau berdebat keras, itu sebagai hal yang biasa saja. Itu adalah demokrasi itu memang penuh noisy kadang-kadang, tapi kita harus penuhi noisy itu dengan konten-konten juga, konten-konten yang positif. Dan adik-adik mahasiswa saya yakin hari ini juga sudah teredukasi dengan proses politik seperti itu. Dan Pak Prabowo menunjukkan sikap besar jiwa, besar hati seperti itu. Jadi sekarang kami misi utamanya bagaimana caranya kita bisa mengubur dendam, kita bisa mengubur benci sedalam mungkin. Jadi politik tulus hati kalau Pak Prabowo begitu. Kan Gus Dur bilang Pak Prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas di Republik ini. Apakah teman-teman mahasiswa melihat itu juga? Saya ingin tanya kepada teman-teman perwakilan dari BEM UPH. Silahkan. Menurut siapa nih yang pertama, Aldi atau Grace? Aldi dulu. Aldi, menurut kamu, menurut Anda, siapa yang paling cocok figurnya sebagai penerusnya Pak Jokowi? Oke ya, terima kasih Mbak dan narasumber. Kami bersyukur bisa diundang sebagai generasi muda ya untuk hadir di sini. Pertama, prinsip dasarnya adalah kami melihat bahwa ketika Pak Jokowi sebagai orang nomor satu, sebagai pemimpin, memiliki prinsip bahwa dia harus melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya yang setidaknya punya visi yang sama atau lebih untuk membanggakan Indonesia. Tetapi kontroversinya adalah ketika kita melihat bahwasannya ada suatu statement yang disampaikan Pak Jokowi untuk mendukung beberapa pihak. Kami melihat bahwa mungkin ini disampaikan dengan sedikit gurauan, tetapi dampaknya bisa menjadi bumerang di kalangan pemilih pemula atau di masyarakat yang memang pada dasarnya adalah yang suka dengan kinerja atau dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi. Karena yang menjadi tolok ukurnya adalah mereka melihat ketika Pak Jokowi sebagai pemimpin memberikan suatu statement mendukung salah satu calon, itu akan menjadi setidaknya akan menjadi suatu instruksi secara tidak langsung. Nah, dari kami sebagai generasi muda, itu yang kami takutkan ketika pemilu 2024 berlangsung, itu tidak akan berjalan dengan objektif. Karena apa? Masyarakat akan memilih berdasarkan dengan sosok Pak Jokowi, bukan dengan hasil objektivitas itu. Nah, itu mungkin boleh dijawab dari para narasumber ya. Terima kasih. Jadi ada kekhawatiran dari teman-teman pemilih muda, teman-teman mahasiswa, kalau Pak Jokowi terlalu sering mengeluarkan sinyal-sinyal dukungan terhadap para tokoh, itu nanti pemilunya ataupun pemilih akan merasa bahwa ini tidak objektif karena terlalu mengikuti keinginannya Pak Jokowi begitu ya. Jadi endorsementnya Pak Jokowi malah berujung negatif. Yang satu lagi, Grace. Menarik sekali tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Aldi. Silakan, Grace. Malam para narasumber dan juga Mbak Ivana. Terima kasih sudah diundang ya dari KP BEM UPH. Saya mau tanya, ini berkaitan dengan pertanyaan dari tadi Aldi ya.
mengenai bagaimana kekhawatiran kaum muda untuk bisa menangkap sinyal dari Pak Jokowi ini kayak instruksi sebaiknya memilih yang sebelah sini misalnya gitu ya. Nah, kalau saya mau tanya dari tadi Mbak Ivan kan udah tampilin data ya di awal tadi bahwa ternyata kaum muda itu ada yang tidak setuju dengan pilihan Jokowi dan ada yang mengatakan tidak tahu. Nah, ini dari persenannya kalau ditambah ini bisa mengalahkan akan mengikuti instruksi yang diberikan Pak Jokowi gitu. Nah, kalau gitu ya Mbak, saya mau bertanya kepada tim Prabowo Mania yang sekarang udah jadi tim Jokowi Mania, yang sekarang udah jadi tim Prabowo Mania. Bagaimana dari tim Prabowo Mania ini dapat meyakinkan bahwa memang Prabowo lah pemimpin yang dicanang-canangkan oleh Jokowi dan juga pemimpin yang dapat menjawab kebutuhan dari negara ini. Karena kita melihat bahwa 60% di tahun 2024 nanti adalah pemilih dari generasi muda yang merupakan mahasiswa. Mahasiswa bukanlah eh, seperti boneka yang bisa diiring opininya gitu ya, tapi memiliki pemikiran yang kritis gitu ya. Bahkan banyak perubahan-perubahan di negara ini terjadi karena mahasiswa gitu. Baik. Bahkan pemerintah pun bisa ditentang oleh mahasiswa. Nah, bagaimana tim Prabowo Mania bisa meyakinkan bahwa Pak Prabowo ini loh yang katanya punya gagasan untuk negara ini, sementara Pak Ganjar nggak punya gagasan, bisa merupakan pemimpin yang menjawab kebutuhan negara ini. Mengingat dari dulu-dulu ya dibangun karena stigma mahasiswa yang bukan sebagian besar Gen Z ya yang sekarang menjadi mahasiswa dulu itu ya pasti tahu siapa itu Pak Prabowo, tapi stigma yang dibangun itu bukanlah stigma yang terus-menerus baik, bahkan ada stigma buruknya. Bagaimana stigma buruk itu bisa digiring oleh tim Prabowo Mania supaya kami bisa memilih Prabowo yang katanya punya gagasan dan juga dapat menjawab kebutuhan mahasiswa. Padahal kalau yang dilihat Pak Ganjar ini kinerjanya lebih terlihat dan gaya kepemimpinannya lebih mirip dengan Pak Jokowi. Terima kasih Mbak. Grace, saya tahu tanya ya satu hal. Jadi teman-teman pemilih muda atau Anda akan mengikuti pilihannya Pak Jokowi untuk nanti ikut dipilih? Kalau saya sendiri, saya tidak melihat itu pilihan Pak Jokowi atau tidak, tapi saya melihat kualitas daripada pemimpin yang akan memimpin negara ini. Mantap. Jadi yang dilihat adalah kualitasnya. Endorsementnya Pak Jokowi itu tidak menjadi prioritas utama. Silakan Bang Daniel dulu, nanti saya baru ke Bang Daniel. Silakan. Saya ingin menjawab Grace, adik saya ini, kita nih juga mantan mahasiswa. Tadi kekhawatiran juga dijawab. Nah ya, kekhawatiran itu justru saya ingin menjawab kekhawatiran itu. Apalagi saya aktivis 98, aktivis itu tidak punya pensiunannya. Kalau tentara itu ada pensiunnya, kita tidak ada. Nah, jejak rekam itu menjadi modal pertama kita. Dulu kita melawan Orde Baru itu yang kita lawan sistem otoritarian Orde Baru. Sistem yang sangat militeristik. Nah hari ini Pak Prabowo ketika masuk dan buat partai, satu poin yang kita dapat. Apa? Dia beradaptasi dengan demokrasi. Kedua, ketika dia diragukan sebagai tokoh yang otoritarian, diktator dan sebagainya, itu dijawab ketika dia masuk di pemerintahan Jokowi. Dia punya totalitas, punya loyalitas dan integritas. Ketiga, Pak Prabowo ini tokoh yang selalu dihianatin, dihina, difitnah dan sebagainya. Dia teguh. Dia punya keteguhan dalam apa? Memimpin cita-citanya. Untuk apa? Indonesia yang lebih baik. Makanya 2024 yakin Pak Prabowo presiden yang terbaik buat bangsa ini. Dia akan menjawab semua persoalan. Apalagi Pak Jokowi punya standar sekali dalam melihat pemimpin buat 2024. Semua Pak Jokowi senang. Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Ganjar. Tapi mudah-mudahan aja nanti ada tandeman yang bagus lah ya buat bangsa ini ke depan. Misalnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Tetap belakangnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Bang Daniel silakan dijawab tadi. Bagaimana kemudian meyakinkan mereka pemilih muda untuk bisa memilih Pak Prabowo tadi? Ya sederhana, Pak Prabowo track recordnya panjang sekali. Sudah banyak bukti bagaimana kebesaran jiwanya menghadapi problematika kebangsaan, menghadapi dinamisasi politik dan sebagainya. Dan Pak Prabowo yang paling penting adalah orang yang otentik. Dan anak muda hari ini itu suka dengan otentisitas. Pak Prabowo tidak tampil dengan pencitraan yang berlebihan. Beliau tampil dengan otentisitas beliau, apa yang
yang menjadi karakter utama beliau, karakter asli beliau tampilkan, dan tidak ada kepalsuan di situ sama sekali. Dan anak muda sekarang tuh rata-rata suka yang otentik itu. Gak suka yang pencitraan. Iya, dia suka yang pencitraan berlebihan, dan tentu saya yakin kelompok-kelompok muda ini akan semakin senang dan akan pilih Pak Prabowo. Oke, Bang Gundrom, Mas Gundrom, bahwa anak-anak muda itu tidak suka yang pencitraan, lebih suka yang otentik begitu ya. Lebih mempertimbangkan kualitas kalau tadi disampaikan oleh Grace ketimbang endorsementnya Pak Jokowi juga. Ini bagaimana untuk Ganjar Pranowo? Ada satu pernyataan yang menarik menurut saya. Pak Ganjar ketika bicara soal anak muda itu, salah satu kekhawatiran anak muda itu adalah soal masa depan. Misalnya soal pekerjaan setelah sekolah ataupun setelah kuliah. Nah, ada langkah konkret dilakukan Pak Ganjar di Jawa Tengah, yaitu mengkoneksikan antara perusahaan-perusahaan besar dengan SMK di sana. Itu jelas untuk lapangan pekerjaan. Kemudian ketika Pak Ganjar bicara anak muda, tentu saja dalam konteks Jawa Tengah tidak hanya anak muda yang di kota tapi juga di desa. Bisa membentuk desa-desa yang bebas dari narkoba dan juga bagaimana anak muda itu mengembangkan hobinya. Jadi intinya bahwa anak muda tidak boleh pesimis dengan masa depan, karena apapun yang bagi bangsa ini, anak muda adalah masa depan dari bangsa ini. Gitu. Oke, Mas Adi, tadi pertanyaan Grace bahwa, pertanyaan Aldi kalau tidak salah ya, soal kekhawatiran itu tadi. Kekhawatiran bahwa kalau Pak Jokowi terus-menerus mengeluarkan sinyal dukungan terhadap calon-calon tertentu begitu ya, itu akan mempengaruhi objektivitas pemilih pada pemilu 2024. Objektivitas itu kan sangat relatif, tergantung bagaimana cara sudut pandangnya. Objektivitas menurut mahasiswa tentu berbeda dengan sudut pandang istana, berbeda dengan sudut pandang relawan dan dosen. Jadi bagi saya prinsipnya begini, Jokowi itu adalah makhluk politik, bohong kalau tidak bicara tentang politik 2024. Jokowi memang dulu bicara ojok ke susu, bicara tentang pemilu. Tapi politik ini kan nggak bisa dihindari. 14 Februari itu adalah hari pencoblosan. Nah, apalagi pada saat yang bersama, Nasdem ini secara deklaratif sudah mendukung orang yang selama ini berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Jadi wajar kalau setelah itu dari ojok ke susu kemudian jadi ke susu. Jokowi punya personal privilege, ingin bertunjukkan kepada orang bahwa Jokowi ini bukan petugas partai. Jokowi itu misalnya punya chemistry, punya endorsement ke sejumlah orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa diusung, maju, tanding pilpres dan menang. Maka muncul dua nama besar di situ yang menurut saya menjadi skala prioritas. Ada Ganjar, ada Prabowo. Karena Jokowi membaca angka-angka statistik. Saya memahami betul Jokowi itu ya statistik itu macam suara Tuhan. Karena statistik itu suara rakyat. Makanya kalau membaca secara utuh teman-teman, untuk stop misalnya Jokowi untuk tidak bicara politik itu agak rumit. Karena Jokowi satu hal, bahwa apa yang sudah dilakukan 10 tahun itu harus ada orang yang menstempel, mensegel secara pasti dilanjutkan. Jokowi tentu tidak mau menangisi di akhir jabatan politiknya semua yang dilakukan itu dihilangkan. Makanya saya di berbagai kesempatan sering juga disebut provokatif. Kalau misalnya Anies ini betul sebagai poros perubahan, bilang dong IKN itu proyek gagal. Bilang dong misalnya infrastruktur itu ugal-ugalan. Nyatanya enggak juga. Kita lagi nggak bahas Anies nih hari ini. Enggak, maksudnya apa? Kenapa Jokowi ngomong soal capres, sibuk bicara tentang endorsement, bicara tentang Prabowo, bicara tentang Ganjar? Karena Jokowi ingin memastikan bahwa orang-orang di 2024 nanti yang bisa bertanding adalah orang-orang yang saat ini ada di sekitarnya, bukan yang lain. All president's man. Betul, all president man, all Jokowi's man. Dan itu manusiawi secara politik. Anak muda bagi saya satu kuncinya. Kalau nggak respect sama Jokowi nggak usah diikuti. Kalau respect, ya ikuti. Itu saja. Just follow your heart, adinda-adinda ini. Just follow your heart ketika memilih. Betul, karena anak muda itu identik dengan rasionalitas. Dia menjadikan preferensi pilihan politiknya dari ruang-ruang diskusi yang melampaui batas-batas sekat primordial itu. Melampaui sekat-sekat misalnya soal agama, soal suku. Dan itu yang saya kira harus dilihat bahwa Jokowi diminta untuk tidak bicara politik. Saya kira ini gagasan yang cukup utopis menurut saya. Oke, saya mau ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, singkat saja karena waktu kita tidak banyak ya. Seberapa signifikan sebetulnya dukungan dari relawan Joman ini yang sudah bersalin luap menjadi Prabowo Mania 08 terhadap pemenangannya Pak Prabowo? Semua dukungan dari semua pihak itu signifikan bagi kami. Dan kami sangat menghormati siapapun itu. Jadi ini jadi energi baru buat kami dan tentu kita berharap dukungan yang serupa semakin banyak. Dan memang faktanya banyak sekali pendukung-pendukung Pak Jokowi yang kemudian melihat kebesaran hati
Pak Prabowo selama ini, melihat loyalitas Pak Prabowo selama ini, kemudian beralih mendukung Pak Prabowo, dan itu adalah suatu hal yang sangat positif dan signifikan, dan kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwasannya Pak Prabowo memang ada di track yang benar selama ini, dan Pak Prabowo ingin melanjutkan seluruh legasi yang dibuat Pak Jokowi, dan kita ingin pastikan juga tentu kita ingin perbaiki kalau ada yang kurang begitu ya, tapi yang jelas kita Pak Prabowo dalam hal ini ingin terus agar persatuan kita tetap terjaga. Itu yang paling penting bagi beliau. Oke, kalau tadi Mas Gundrom bilang bahwa nggak ada pengaruhnya sebetulnya dukungannya relawan Joman keluar terhadap Ganjar Pranowo begitu ya. Tapi ini semisalnya capres Anda kemudian itu nggak dapat tiket dari PDI Perjuangan, Ganjarian Spartan akan mengalihkan dukungan juga ke Prabowo atau bagaimana? Ya, kita nanti tanyanya itu bulan September. Oke, tanyanya bulan September. Kalau sampai sekarang kita masih Spartan dukung Ganjar Pranowo. Oke, tapi mempertimbangkan dong. Tidak. Oh, enggak juga. Nah, pada ujungnya relawan Ganjar dan relawan Jokowi itu semua pasti dukung Prabowo. Oke, itu harapannya, dia aja. itu harapannya Klaim dia Bang aja. Noel itu. Karena Oke, ada 20 sampai 30 relawan Ganjar itu semua udah mau ke Pak Prabowo. Enggak, itu klaim Oke, aja. itu klaim aja. Nggak benar itu harapannya Bang Benar, Noel Nggak yang benar. dibantah oleh Mas Gundrom. Dan setelah ini kita ingin tahu dari perspektif komedi politik bagaimana kemudian teman-teman dari Komika melihat ini sinyal-sinyal dukungan, apakah betul untuk Pak Prabowo Subianto atau memang Pak Jokowi masih galau terhadap pencapresannya Ganjar Pranowo karena belum dapat tiket dari PDI Perjuangan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.